balik lagi bersama channel kita Niki Ford. Kali ini Umpi sudah bersama owner dari rumah makan Saung Berkah Gurame Proklamasi nih. Nah, Bapak, Ibu kenalin, saya Novita. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak dan Ibu siapa nih? Nama saya Jainal Abidin, ya. Ini istri saya. Oke. Saya Nasih Kodaria. Iya. Bapak selaku punya owner ini kalau boleh tahu berdirinya tuh sejak tahun berapa? Ini kalau mau diceritain mau panjang. Oh, silakan. Ceritain panjang ya. Iya, benar. Singkat. Kita berdiri Saung Berkah Gurame itu berawal dari apa? Dari peternakan. Oh, peternakan awalnya. Peternakan gurame. Oke. Nah, dari peternakan gurame kita sampai apa? Jual ke petani. Otomatis kan petani si benihnya itu harus diambil yang gedenya. Nah, jadi kita terpikirkan, wah gimana nih kalau kita jual yang besarnya gitu. Nah, jadi kita jual yang besarnya tuh jadi supplier ke rumah-rumah makan. Ya di titik awalnya itu kita serba susah dah. Serba susah. Rumah aja sampai kebocoran. Kalau istilah Sundanya mau butut. Nah, saya termotivasi itu dari anak saya kan kuliah di Politeknik Perikanan ya. Yang ada di Karawang, ada yang di Pangandaran, ya anak saya yang di Pangandaran. Oh, yang di Pangandaran. Nah, dosennya itu main ke rumah. Nah, pas mau makan, datang hujan lah besar. Kebayang kalau hujan gede tuh, ada tamu dikasih makan masa di dalam, di luar. Sampai ajak ke dalam masih kebocoran juga. Gitu. Itu awalnya. Itu kita udah posisi udah jadi supplier ya. Nah, perjalanan lama-kelamaan kita terinspirasi dari kita kirim ke rumah makan tuh, Dek. Setiap bulan Ramadan rame banget gitu. Ya, jadi saya terinspirasi gitu. Wah, suatu saat kita mau punya rumah makan juga gitu. Dan saya berdoa tiap hari pagi, subuh sampai ketemu subuh lagi kita berdoa. Kita pengen, ya Allah, kita pengen punya rumah makan. Nah, alhamdulillah ada aja jalan nih. Ada pelanggan kecil yang dari kaki lima jualan ikan bakar ya. Terus ngambilin ikan ke saya. Ngambilin, kan kita cerita supplier nih. Oke, supplier. Ngambilin ikan ke saya. Nah, karena saya makan kasihan gitu ya, ambil dulu Pak, boleh gitu. Ambil dulu Pak, boleh. Sampai dia punya utangnya tuh sekitar 3 jutaan. Nah, mungkin Allah ngasih jalan ke saya gitu ya, ngasih jalan bahwa saya harus punya rumah makan gitu. Iya. Nah, tiba-tiba si orang itu nggak bisa bayar utang gitu, nggak bisa bayar guramenya itu. Jadi nyerahin warung kaki limanya itu. Oh, gitu. Nah, udah gitu, ya udah transaksi ya, jadi sangkutannya dia ditukar sama rumah makannya gitu, sama kaki limanya. Singkat cerita, istri saya baru punya anak nih, punya anak umur 9 bulan. Nah, saya tetap berjalan supplier, dia yang nganteri yang nungguin gitu. Anak saya yang paling gede udah sekolah SMA, dia juga ngebantu juga. Pulang sekolah dia jualan, disuruh. Kadang-kadang sambil sekolah dia nenteng ikan mateng gitu, jual ke kepala sekolahnya, guru-gurunya, iya, ngebantu. Alhamdulillah. Nah, istri saya yang paling sedih sambil gendong anak ya, ngelayanin, ngebakar, anak saya kena asap. Nah, itu karena perjuangan. Kita kan belum bisa gaji karyawan, gitu, belum sanggup. Ya kita berdua aja, bertiga sama anak saya. Nah, saya pikir-pikir udah berjalan 6 bulan, nggak ada perubahan. Malah saya jadi supplier tuh keganggu karena kasihan istri saya nungguin, kita kadang-kadang nyelangin, kadang-kadang yang kiriman ke rumah makan telat gitu. Ya kita kan ngutamakan pelanggan juga. Iya. Nah, udah gitu kita kepikiran, wah mah mending di rumah aja. Kita bikin saung. Ada yang makan, berarti kita layanin, nggak ada, ya seperti biasa kita di rumah gitu. Jadi nggak bolak-balik Nggak bolak-balik. Ceritanya pas
sebelum buka aja ke rumah udah banyak yang minta order ikan bakar. Waktu itu kita terima order 30 porsi ikan bakar. Belum buka nih. Belum buka itu ya? Masih di rumah lah gitu. Masih ya? di rumah. Jadi Sampai ngebakar ikan tuh sambil jongkok ya. Nah, Sampai abis selesai ngebakar, pinggang sakit, nggak bisa berdiri. tuh encok gitu ya, Pak? Encok ya, alhamdulillah. Waktu itu kita punya modal sekitar 2,5 juta. Punya modal awal. Awalnya itu. Bikin saung dari bambu. Jadi belum. Cuman 2 lokal saung. Oke, jadi dari kecil-kecilan dulu ya. Ya, pinggir rumah. Di pinggir rumah itu di bawahnya udah ada pondasi. Dulu emang udah disiapin pondasinya. Di atas empang gitu. Terus empang. Nah, singkat cerita kita beli bambu ya. Bambu itu ketipu, Dek. Beli bambu saya 30 batang ketipu, dikasih 15 batang yang 15-nya itu ujungnya bambu itu. Kebayang nggak? Bambu satu dipotong 2, dijual ke saya 1, dibikin 2 gitu. Gitu. 1 dibikin 2. Dikira itu 1 panjang doang ya? Itu mana tukang bikinnya udah datang ya. Jadi bingung. Hariannya udah berjalan segala kebayang tuh bingungnya. Ya akhirnya kita kepikiran yang 2,5 juta itu hilang gitu ya, pakai beli bambu. Nah, kita kepikiran kan di kampung kita di Garut, saya asli Garut ya. Ini asli Karawang. Singkat cerita, saya telepon ke rumah kan di Garut kita punya kebun. Punya kebun bambu begini nih, telepon. Kebetulan ada. Ya langsung kita ngambil ke sana, singkat cerita dibangun aja tuh rumah makannya. Belum selesai semua tuh, baru atap separo, pelupuh separo ya. Kalau di sini namanya geribig ya. Bawahnya kayak gitu saung tuh. Lantainya itu udah ada bookingan rombongan yang reuni. Nah, titik awal ramenya Berkah Gurame itu dari situ. Ada sahabat saya yang namanya Bapak Alek. Itu banyak punya rombongan. Nah, itu cikal bakalnya. Dari mulut ke mulut saung Berkah Gurame. Dari teman ke teman juga ya, dari teman. Nah, singkat cerita tuh menyebar sampai jadi rumah makan. Saya belum ada, jadi bingung saya dari tanggal berapa mulainya gitu. Di situ posisi udah punya karyawan sendiri belum? Belum. baru bertiga aja. Baru bertiga, terus itu Baru bertiga. Gimana, Bapak kan banyak Nah, ya. Ngelayanin kita belajar semua, masak belajar, ngelayanin belajar, tanpa belajar dari orang, belajar dari situ aja, sendiri otodidak sendiri sama keluarga. Nah, udah gitu rame tuh saung. Nah, ini pas hari bulan Ramadan ya, kalau misalnya Ramadan bukan hari bulan Ramadan, ramenya bukan main. Yang datang sekaligus 100 orang. Waduh, itu mah bookingin banget ya. Iya. Dadak. Belum punya karyawan, kebayang coba. Saya, untuk saya sendiri nih, nyiangin ikan, nangkep ikan, ya. Bersihin ya belum? Bersihin ikan, terus masak nasi, nyuci piring, coba nganterin ke depan. Tuh. Nah, istri saya masak khusus di dapur, menu-menu dapur tuh. Nah, yang ngelayanin anak-anak saya yang 2 tuh, yang udah dewasa. Yang udah dewasa, 2. Yang sekarang udah kuliah di Telkom, yang ini udah yang ngelola sebagai manajer di sini, yang paling gede, yang tadi nenteng-nenteng ikan ke gurunya gitu. Oh, iya. Alhamdulillah saya berdayakan mereka. Nah, karena di situ nggak ketampung gitu ya, lama-kelamaan sekitar 6 bulan, alhamdulillah kita udah kebeli rumah itu dari situ, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Berkat doa saya tiap hari, tiap malam gitu. Punya karyawan itu sekitar 7 orang di sana. Nah, terus rumah kebeli, alhamdulillah butut-butut gitu. Iya, benar-benar. Nah, karena di situ ramai terus banyak tuntutan dari masyarakat ya, yang datang ke Saung Berkah Gurame, parkirnya nggak ada. Di situ iya. Nah, akhirnya kita nyewa lahan di daerah Rengas Dengklok ya, di sini nih yang sebelah tuh. Sebelah situ. Dari situ pindah ke sana. Itu alhamdulillah ramai juga. Ya, bulan puasa sampai ke tanggul-tanggul tuh yang makan. Ya, itu dan ada tambahan karyawan belum ruang situ juga. Oh, udah tambahan udah banyak. Oh, udah banyak. Udah banyak. Dari 7 di sana masih tetap berjalan sampai sekarang. Iya.
Yang awalnya itu tetap berjalan. Nah, pindah ke sini udah nambah karyawan sekitar 27 orang. Yang di sini tingkat cerita berdiri rame. Jadi buka lagi aja di sini. Nah, sekarang karena pengen lebih untuk memanjakan pelanggan ya, kita bikin saung yang lebih bagus, terus nyaman, rapi, parkiran luas. Nah, keindahannya juga ada gitu ya. Ruang terbuka ada, ruang karaoke ada. Segala macam ada, fasilitas alhamdulillah siap. Nah, di sinilah ada. Di sini gitu ada. Terus kalau misalkan dari ini kan usaha ini tuh emang Bapak tuh sebelumnya berusaha buka usaha ya, punya usaha sendiri, atau memang sebelumnya Bapak kerja tuh dari sebelum Bapak punya peternakan ikan itu? Sebelumnya kita kerja di pabrik berdua nih. Jadi ketemunya pas lagi kerja. Jadi pabrik itu ya, jadi buruh pabrik. Jadi buruh pabrik. Ya dipikir kok buruh pabrik berdua tapi nggak ada tabungan. Iya, nggak ada tabungan nggak gitu, punya benar-benar. tabungan gitu. Jadi hanya cukup buat sehari-hari aja. Gitu. Jadi kita kita jadi peternak ikan itu awalnya ya dari buka ikan hias dulu. Oh, jadi buka ikan hias dulu ya, Pak? Ikan hias dulu. Belum yang buat dimakan gitu. Ya sebelum pas keluar dari pabrik itu Iya. ikan hias dulu. Nah, terus jualan benih ikan. Nah, saya karena ingin berinovasi, jual benih ikan harus bisa mijahin gitu. Bisa juga gitu. Bisa juga. Nah, dari mijahin kita gedein juga, harus kita bisa ngejual dagingnya gitu. Jadilah gitu. Nah, terus jadi bertahap gitu dari hulu ke hilir gitu. Bener-bener. Dari Jadi semakin berkembang apa yang dari dilakukan peternak, dari jual mateng, jual besarnya sampai ke jual matengnya gitu. bener. Sekarang Jadi berinovasi terus, nggak berguru sama siapa-siapa. Jadi otodidak sendiri guys tuh. Harus punya inovatif untuk usaha. Nah, terus Bapak ada nggak pesan gak nih buat generasi sekarang untuk buka usaha itu seperti apa sih? Oh, buat pesan untuk generasi muda ya. Iya, generasi muda. Yang untuk generasi muda ya, terutama buat yang muda-muda nih, yang masih cerdas-cerdas nih. Kalau saya mau udah tuir, udah otaknya udah terbatas, kemampuannya terbatas. Makanya kalau mau usaha kita harus konsisten, tidak mengenal lelah, dan jangan terpaku ke modal. Gitu. Modal hanya sebatas istilahnya pelengkap ya. Ya lebih bagus ada gitu modal. Cuman yang penting kemauan dan kerja keras. Itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak muda. Konsisten, kalau istilah dinya istiqomah gitu untuk berusaha. Kalau untuk ibunya ada nggak nih? Sama. Kerja keras aja intinya, jangan mengeluh gitu. Dikala kita capek jangan mengeluh, terus ya doanya dikencengin lagi, berusaha semaksimal kemampuan kita. Jadi alhamdulillah dulu kita sebagai karyawan, ya, sekarang saya punya karyawan. Gitu. Makanya sama karyawan saya di sini boleh tanya di review karyawannya, gimana Bapak ini gitu. Jadi saya seperti kekeluargaan gitu, nggak ada istilah bos, nggak ada istilah karyawan gitu. Nggak ada, sama aja seperti keluarga gitu. Cari makan bareng gitu. Yang penting saling pengertian gitu. Gitu deh. Nah guys, kalian udah terinspirasi belum untuk buka usaha sendiri dari bapaknya? Ya oke, Bapak sama Ibu terima kasih ya udah mau kita interview. Ya mungkin cukup sekian saja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bapak punya channel kan? Boleh diiniin channel Bapak? Channel saya yang rumah makan Saung Berkah Gurame, proklamasi. IG-nya juga Saung Berkah Gurame. YouTube saya Jainal Official. Ada lagu Saung Berkah Gurame-nya ada. Jangan lupa di subscribe ya. Oke guys, bersama gue Esti. See you on next video. Bye bye.